Kasih sayang juga terdapat pada terjaganya keselamatan seorang Nabiullah Yusuf alaihissalam dari godaan perempuan. Pada satu ketika, dua orang, laki-laki dan perempuan yang tidak ada orang lain lagi, kemudian diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka dalam sebuah gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf 53 mengakui Nabi Yusuf itu bahwa innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi sejatinya nafsu atau nafas diri kita atau jiwa kita itu juga selalu mengajak kepada keburukan. Dan saya tidak memungkiri untuk diajak si perempuan ini, tidak bisa memungkiri nafsu saya tergoda untuk melakukan itu. Tapi subhanallah, apa yang dikatakan ayat ini, dan itu sebuah ungkapan Nabi Yusuf saat itu, illa ma rahima rabbi, kecuali adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dari musibah, melindungi saya dari kecelakaan moral, perbuatan asusila dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, para kiai, para alim, para asatid, para pimpinan di semua level dan hadirin rahimakumullah. As-shaimin, as-shaimat yang sedang menekuni amal ibadah puasa Ramadan, baik laki-laki maupun perempuan, semoga kita beristiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Kita lanjutkan tema yang disampaikan tadi malam untuk menjaga keselamatan di bawah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang atau rahmah Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam raya jagat raya ini. Meliputi seluruh aspek kehidupan, meliputi dimensi waktu apapun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam satu Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Tidak akan ada sesuatu kecuali atas dasar adanya rahmah dan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada sesuatu kekuatan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal mula segala sesuatu bisa ada karena ada yang mengadakan, dan mengadakan sesuatu itu adalah dasarnya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim disebutkan paling awal dalam urutan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang bagus. Maka dari dasar itu, seseorang pengen selalu mendapatkan rahmahnya, pengen mendapatkan atau untuk menjaga keselamatan hidupnya, maka tentu bagaimana dia mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan itu.
Seorang masuk masjid, dia memohon dibukakan pintu rahmahnya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, berikanlah kami atau saya, bukakanlah pintu-pintu rahmahmu bagi kami. Memasuki Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan luas, karena di sana futihat abwabul jannah, futihat abwabur rahmah, futihat abwabus sama. Dibukanya pintu langit, pintu rahmah, dan pintu surga. Dipersilahkan untuk mengunduh seluruh amal-amal kita menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Rahmah Allah Subhanahu wa taala meliputi aspek kehidupan, termasuk juga keselamatan manusia dalam tema kita. Orang tua melepas anaknya untuk bepergian, nak, hati-hati di jalan, semoga selamat dalam perjalanan. Perjalanan dia pengen selamat. Ada seseorang telah lulus dalam ujiannya, nak, selamat lulus ujian. Selamat. Ada orang yang naik dalam profesinya, kepangkatannya, selamat menempuh jabatan baru. Ucapan selamat juga diberikan kepada orang yang baru pengantenan. Selamat menempuh hidup baru. Semua ucapan ini juga menjadi sebuah harapan bahwa manusia pengen mendapatkan keselamatan. Keselamatan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menyapa saudara kita yang lain bukan hanya menyampaikan doa untuk mendapatkan keselamatan, assalamualaikum, tapi di sana juga ada warahmatullahi, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kalian, wabarakatuh, dan berkah pada kehidupan kalian. Rahmah meliputi segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek keselamatan. Keselamatan kerja di lingkungan Pertamina tentu sangat protektif, ada safety first di sana dan seterusnya, dengan teori-teori dan praktek dalam menjaga keselamatan kerja. Karenanya hadirin rahimakumullah, keberadaan kita tentu bagaimana selalu berada di dalam gelombang kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Gelombang rahmah Allah yang disebut tadi malam adalah nafahatun min rahmatillah. Gelombang-gelombang yang selalu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ta'arrudu, marilah kita selalu berada dalam sinyal kuat gelombang itu. HP kita tiba-tiba terputus, kita lagi komunikasi karena sinyalnya, gelombangnya putus. Maka hidup kita yang singkat ini dibelai dengan kasih sayang, mulai dari alam kasih sayang, yakni alam rahim. Seorang ibu hamil selalu menjaga keselamatan dirinya, karena disitulah adalah alam rahmah Allah Subhanahu wa taala, alam rahim disebutnya. Begitupun tentu selama kehidupan di dunia. Maka pertanyaannya, apa atau bagaimana kita selalu berada dalam lingkaran gelombang itu? Maka hadis tadi disebutkan adalah diawali dengan sebuah kata perintah, ajakan perintah untuk selalu berada dalam rahmah Allah Subhanahu wa taala ini, yakni if'alu al khaira, berbuat baiklah kalian kepada sesama, kepada alam raya ini. Dimensi kebaikan ini menjadi dasar bagi turunnya rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ahli ibadah
Dia hidupnya tertumpu hanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah dialog imajinernya disebutkan ketemu dengan malaikat dan dia sampaikan, kamu adalah ahli ibadah wahai hamba. Baik, kalau begitu mohonkan wahai malaikat, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya dimasukkan surga karena ibadahku. Karena ibadahku dinilai ibadahnya baik. Kemudian malaikat menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ini ternyata tertolak. Untuk masuk surga itu bukan karena ibadahnya, bukan karena ibadahmu. Enggak, ini kan saya sudah diklaim sebagai orang yang ahli ibadah. Maka baik, kalau begitu ditimbanglah amal ibadah dia dengan kenikmatan Allah yang begitu besar kepada dia. Ternyata amal ibadah yang disebut ahli ibadah tadi nilai prosentasinya sangat kecil untuk menjadi prasyarat masuk surga. Maka tentu di sana masuk surga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyebutkan adalah birahmatillahi ta'ala atau biridwanillahi ta'ala, karena rahmat Allah, karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Maka karena kasih sayanglah seseorang berhak masuk surga. Kasih sayang juga terdapat pada terjaganya keselamatan seorang Nabiullah Yusuf alaihissalam dari godaan perempuan. Pada satu ketika dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak ada orang lain lagi kemudian diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka dalam sebuah gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf 53 mengakui Nabi Yusuf itu bahwa innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi sejatinya nafsu atau nafas diri kita atau jiwa kita itu juga selalu mengajak kepada keburukan. Dan saya tidak memungkiri untuk diajak si perempuan ini, tidak bisa memungkiri nafsu saya tergoda untuk melakukan itu. Tapi subhanallah, apa yang dikatakan ayat ini, dan itu sebuah ungkapan Nabi Yusuf saat itu, illa ma rahima rabbi, kecuali adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dari musibah, melindungi saya dari kecelakaan moral, perbuatan asusila dan seterusnya. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Maka koridor kita untuk menjaga keselamatan hidup kita, sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah, adalah menjaga keselamatan itu dengan dasar rahmah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, disebutkan yusibu biha mayyasha'u. Jadi akan diberikan rahmah Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmah bisa berupa hidayah. Rahmah Allah, kasih sayang Allah bisa berupa ilmu kepada kita. Kasih sayang Allah bisa berupa rezeki kepada kita. Kasih sayang Allah bisa berupa kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang selalu mempunyai spirit hidup untuk menjalankan ibadahnya. Jadi kita tergerak untuk menjalankan ibadah sejatinya juga adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah meliputi sebelum awal amal itu dilaksanakan, selama amal itu dilaksanakan, dan akhir amal itu dilaksanakan. Jadi kesimpulan kita, marilah kita mudah-mudahan selalu berada dalam koridor rahmah Allah Subhanahu wa taala.
ada satu majelis ilmu di mana ditugaskan ada malaikat rahmah. Maka majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis yang selalu mengingatkan kebaikan, itu juga di sana ada malaikat rahmah yang memberikan sentuhan kasih sayang, sentuhan kepedulian dari kita untuk yang lain. Membaca Al-Quran di sana tumpahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang sholat, tumpahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, sehingga hatinya lembut, hatinya terbuka, hatinya jembar, hatinya membuka kesempatan berbuat baik kepada sesama yang lain. Begitu kira-kira hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang diberikan sinyal oleh Rasulullah, yakni irhamu man fil ardi. Berkasih sayanglah kepada semua makhluk bumi, siapapun dia, apapun bentuknya, apapun keadaannya. Irhamu man fil ardi. Maka di sana disebutkan yarhamkum man fis sama. Maka kalian akan disayang, akan didoakan, akan disopot oleh para penduduk langit. Penduduk langit adalah mereka orang-orang yang hidupnya sudah lulus, kira-kira gitu. Para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menyayangi orang yang mempunyai kehidupan penuh kasih sayang di muka bumi ini. Maka keselamatan hidup kita sejatinya adalah keselamatan kita menjaga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian kuliah subuh pagi hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan Ramadan ini dengan penuh kasih sayang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.